Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih sama saya Ardi Hardiansyah di channel Ardi Hardi Channel. Dan ini siapa? Saya Cece warna yang pingin aluna di konten ngomongin Sunda. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di channel Ngomongkeun Sunda. Oke, jadi di channel ini kita akan membahas tentang apa itu kata-kata dalam bahasa Sunda. Dan untuk edisi kali ini yaitu kita akan membahas orang Sunda yang selalu biasa berkomunikasi menggunakan kata mah, atuh, eta, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata itu adalah kata pangantep. Lalu apakah arti kata pangantep? Nah, dari informasi yang saya dapatkan, mana itu? Iya nah, Cece kemana ke? Oke, jadi di kata pangantep. Nah, kata mah, atuh, eta, teh itu tuh adalah kata pangantep, yaitu kata menurut ilmu linguistik yaitu kata penambah atau adverbia. Kata penambah ini menjadi bagian dari kata tugas, kata pancen. Nah, kata pangantep itu juga disebut partikel penegas, tugasnya pikeun ngantepkeun atau untuk menegaskan bagian kalimat yang dianggap penting. Oke. Posisi kecap pangantep biasanya berada di belakang dan di depan kata atau kalimat. Seperti atuh da maneh mah. Kumaha atunya. Nah, seperti kata-kata tersebut. Nah, itu bagian dari contoh. Nah, kata pangantep ini posisi yang ada di belakang yaitu atuh, tuh, bae, deui, oge, ge, mah, tea, jeung weh, dan lain sebagainya. Lalu, ada berapakah kata pangantep ini ada memiliki 9 arti. 9 arti dalam atau 9 arti dalam kata pangantep itu. Pertama, pangwates atau batas. Nah, kata-kata biasa yang digunakan untuk pangwates atau batas itu adalah kata bae, be, wae, we, atau weh. Itu tergantung pada daerah-daerahnya. Biasanya daerah-daerah memiliki kata pangantepnya masing-masing. Seperti saya mungkin wae, atau daerah Priangan Timur, setahu saya yang di Kuningan biasanya pakai katanya bae atau we atau weh. Itu tergantung dari dialek-dialek daerahnya tersebut. Seperti ulah cicing bae di imah ambeh teu ku uleun. Jadi jangan diem terus di rumah supaya tidak kuuleun teh tidak kuper. Nah, selanjutnya ada sasabab. Sabab itu artinya alasan. Jadi di arti dari kecap pangantep itu menjadikan sebuah alasan seperti da, kapan, apan, apanan. Nah, kata-kata itu menjadi sebuah kata alasan dan kata tersebut adalah sebuah kata pangantep untuk menunjukkan itu adalah sebuah alasan yang digunakan. Seperti pangnuliskeun atuh da maneh mah pinter, tulisanana alus. Atau piraku poho kapan cikene? Masa lupa? Kan barusan gitu kan. Kan barusan udah dikasih tahu. Nah, seperti itu. Atau juga teu diagehan teh kapanan maneh mah teu beuki leunca.
ya tidak disisakan itu kapanan itu kan kamu itu, yaitu kalian penegas kapanan kan kamu itu tidak suka lenca. Nah, seperti itu. Nah, atau juga apanan, hayu urang camping apanan isukan pare sakola. Hayu urang camping pan isuk apanan isuk bulang sekolah. Apanan tersebut menjadi sebuah alasan. Apanan itu menjadi sebuah alasan bahwa besok kita libur. Nah, seperti itu. Di dalam bahasa Sunda itu juga kata pangantep yang bersifat menjadi sebuah sebab atau alasan. Yang ketiga, wangkuan atau mencakup, cakupan yang mencakup pada sebuah kata atau kalimat. Seperti deui, ge, oge, dan ongkoh. Nah, kata-kata tersebut itu yang berarti cakupan. Seperti ini contohnya, lamun geus salat teh ulah sare deui. Dan itu mencakup bahwa kalau sudah sholat jangan tidur lagi. Deui itu yaitu yang mencakup bahwa jangan tidur lagi, karena pasti kalau sudah sholat subuh atau sekarang musim Ramadan, kalau sudah sholat subuh atau sudah sahur dan sholat subuh jangan tidur lagi. Nah, itu menjadi sebuah kata cakupan atau dalam bahasa Sunda disebutnya wengkuan. Selanjutnya, kata bolai alias batal, yaitu ketang atau ketah, itu tergantung daerahnya. Moal jalan, moal jajan cenah. Moal jadi ketang da urang naoge rek indit. Nah, itu ketang itu penegas bahwa hal yang akan dilaksanakan itu batal. Selanjutnya, matotoskeun. Ya, matotoskeun itu yaitu mencocokkan, yaitu nyah lain sanes. Nah, nya gunung Papandayan mah di Garut atuh, yaitu menegaskan iya Gunung Papandayan itu di Garut. Nah, atau jadi kalau bahasa Sunda mah nya di ditu atuh, ya berarti di sana gitu, seperti itu. Atau juga sanes, Papandayan mah Gunung Papandayan mah di Cisurupan, sanes di Tarogong. Sanes tersebut menjadi penegas bahwa di Cisurupan bukan di Tarogong. Dan yang selanjutnya adalah nganyakeun atau mengiyakan, heug, seug, atau ya cuman dua itu, heug atau seug. Heug atulah isuk orang indit, atau misalkan disuruh sama orang tua biasanya mah ayo kita pergi, pameserkeun beas, heug. Nah, tapi heug itu menjadi sebuah kata yang cukup kasar kalau kita berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya dalam yang ketujuh, natepkeun atau menegaskan. Menegaskan tuh itu teh biasanya. Kenapa? Pasti orang Sunda itu teh itu udah jadi weh. Bukan tidak hanya teteh orang Sunda, tapi teh itu menegaskan bahwa untuk kita itu bahasa Sunda teh bahasa daerah Jawa Barat. Karena kita sebagai orang Sunda atau teman-teman yang orang Sunda pasti jika ketinggalan kata teh akan tidak nyaman untuk mengkomunikasikan apa yang dikatakan, yaitu kata penegas tersebut. Dulu ada iklannya, iklan Indomilk ya ini nih. Indomilk ya ini nih. Itu susu kan? Iya, ini teh susu. Mana tehnya? Ye, ini teh susu. Nah, kata itu menjadi penegas bahwa ini teh susu. Ya, itu adalah susu gitu. Yang ke-8, babandingan, yaitu pembanding. Biasanya mah lalaki mah ulah make anting. Nah, lalaki mah temanang make anting. Nah, itu sifatnya kaca pangantep itu untuk penegaskan atau membandingkan lalaki mah, maneh mah, atau urang mah, saya mah, urang mah. Nah, itu. Yang ke-9 yaitu tangtu, yaitu meyakini, yaitu tea.
orang Sunda tea atuh bakal mah kayak gini sih kabayan tea atuh. Nah, itu adalah kata-kata yang biasa diungkapkan oleh bahasa Sunda yang bernama kecap pangantep. Jadi ada 9 sifat dari kecap pangantep tersebut. Semoga menjadi informasi yang bisa teman-teman manfaatkan informasinya dan menjadi manfaat buat kita semua. Jadi kalau ada yang bertanya lagi kenapa orang Sunda berbicara selalu pakai mah, teh, tea, kapan, itu adalah kecap pangantep yang memang itu pasti akan dikomunikasikan oleh orang Sunda karena orang Sunda itu memiliki pelafalan pangantep yang berarti untuk mempertegas apa yang dia katakan. Dan ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia pun kecap pangantep pasti akan terus digunakan. Oke, segitu aja informasinya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share log. Ya, share log eta tah karena WhatsApp saya. di share informasi ini tentang kecap pangantep dalam bahasa Sunda. Terima kasih.